Mengapa tidur disebut saudaranya mati? Simaklah penjelasannya sampai dengan selesai. Di dalam diamnya malam, dikala tubuh ini tak lagi kuat menanggung letih dunia, Allah mempertemukan kita dengan tidur, sebuah kematian kecil yang sesungguhnya adalah karunia-Nya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidur adalah saudara dari kematian. Lalu mengapa disebut demikian? Karena di saat tidur, ruh manusia berpisah dari jasadnya. Ia mengembara dalam wilayah gaib, di luar jangkauan akal dan logika manusia. Di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang sebelum mati di waktu tidurnya. Maka dia ditahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditentukannya. Quran Az-Zumar ayat 42. Maka ketika engkau tidur, sesungguhnya engkau sedang dipinjamkan kehidupan. Rohmu sedang digenggam oleh sang pemiliknya. Jika esok pagi engkau terbangun, maka itu karena Allah mengembalikannya, dan jika tidak, maka itulah akhir cerita hidup kita. Tidur bukan sekedar istirahat, tapi ladang untuk tafakkur. Para sufi tak pernah memandang tidur sebagai istirahat semata, seperti Imam Al-Ghazali berkata di dalam Ihya Ulumuddin, tidur adalah pintu bagi ruh untuk masuk ke dalam alam melukut dan melihat sesuatu yang tak tampak oleh mata. Bagi mereka tidur adalah titik temu antara dunia dan akhirat. Maka tak heran para kekasih Allah pun menjadikan tidur sebagai momen berserah yang paling dalam, penuh rasa takut dan harap. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, manusia tidur di malam hari tanpa sadar bahwa ruhnya sedang berada di antara dua tangan Allah. Ia tidak tahu apakah akan dikembalikan atau ditahan. Maka ketika kamu meletakkan kepala di atas bantal, bayangkan ruhmu terbang dan berada di antara langit dan bumi. Bayangkan bahwa ini mungkin malam terakhirmu. Maka tidurlah dengan hati yang bersih, dengan lisan yang berzikir dan jiwa yang berserah. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dan ketika bangun, ucapkan Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilyahin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Bayangkan setiap malam kita mati dan setiap pagi kita dibangkitkan. Tidakkah itu cukup untuk membuat kita bersyukur dan merenung? Banyak para ulama dan para waliullah yang menulis dalam syair dan hikmah tentang tidur. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali wanita besar, berkata, aku malu tidur terlalu lelap, sementara kekasih hatiku terus terjaga memperhatikanku. Dan Imam Hasan Al-Bahri pernah menasihati muridnya, jangan kamu tidur seperti orang yang mati hatinya. Tidurlah seperti orang yang siap dibangkitkan kapan saja. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menuliskan di dalam kitabnya, tidur adalah pelajaran tentang kematian. Maka orang yang pandai tidur dengan benar akan mudah menghadapi mati yang sebenarnya. Coba renungkan, setiap malam kita menutup mata, melepaskan kesadaran dan berserah penuh kepada Allah. Kita tak tahu apa yang terjadi saat tidur. Kita bahkan tak tahu apakah akan bangun keesokan hari. Itu adalah latihan ikhlas,
latihan mati yang sesungguhnya. Ibnu Athaillah Asy-Syakandari berkata di dalam kitabnya Al-Hikam, "Jangan kamu tertipu dengan bangun pagimu, karena tidak semua yang tidur semalam diberi kesempatan untuk membuka matanya kembali. Jadi, tidur bukanlah waktu yang sia-sia. Ia adalah waktu perenungan, waktu untuk menyadari betapa rapuhnya kita dan betapa besarnya kasih sayang Allah yang setiap hari mengembalikan ruh ke dalam tubuh kita tanpa kita minta. Maka jika esok engkau terbangun, jangan lupalah bersyukur kepada Allah. Itu bukanlah hal kecil. Itu adalah anugerah kehidupan kedua, kesempatan baru untuk memperbaiki, mencintai, mengasihi, dan beribadah lebih dalam. Dan jika suatu hari kamu tidak bangun lagi, maka semoga tidur terakhirmu adalah tidur seorang mukmin yang berserah, yang jiwanya kembali dalam keadaan suci kepada Rabb yang Maha Penyayang. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai rahmat, bukan sebagai kutukan, dan jadikanlah bangun kami sebagai rasa syukur, bukan kelalaian, dan jadikanlah tidur kami sebagai perantara menuju surgamu, bukan kuburan bagi amal kami. Wahai jiwa yang sering lalai, jangan anggap tidur sebagai rutinitas biasa. Anggaplah ia sebagai titik temu antara dunia dan akhirat, antara fana dan yang kekal, antara sadar dan pasrah. Bukankah kita tidur setiap malam, tapi tak pernah tahu apakah akan kembali membuka mata esok hari? Orang yang cerdas adalah yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Maka tidurlah di dalam keadaan bertaubat dan keadaan berzikir, dalam keadaan memaafkan dan memohon ampun kepada Allah. Sebab tidurmu malam ini adalah tidur yang tak akan kembali terjaga. Imam Ibnu Al-Jauzi pernah berkata, "Jangan kamu menunda taubat hingga pagi, karena bisa jadi malam ini adalah malam terakhirmu. Dan jika esok kamu terbangun, maka jangan lupakan nikmat itu. Bangunlah dengan keadaan hati yang baru, dengan tekad yang tulus, dan dengan rasa syukur yang mendalam. Sebab Allah telah memilihmu untuk hidup satu hari lagi, bukan tanpa tujuan." Setiap pagi ajal memanggil, "Wahai manusia, kurangi cintamu pada dunia, karena aku terus mendekat." Imam Al-Ghazali, tidur adalah pelajaran bahwa hidup ini sementara, dan setiap kali kita menutup mata, itu adalah latihan untuk kembali kepadanya. Jadi jangan takut tidur, tapi takutlah jika tidurmu kosong dari kesadaran. Dan jangan takut mati, tapi takutlah jika mati datang saat hati masih berpaling dari Allah. Ya Allah, jika tidur ini adalah tidur terakhirku, maka panggillah aku dalam keadaan Engkau ridho kepadaku. Hati yang tenang adalah tempat cahaya Tuhan bersemayam. Jika renungan ini menyentuh hatimu, jangan hanya diam dan pergi. Like, komentar, dan subscribe channel Hidayah Hamba, karena setiap pertolongan kecil dari kamu adalah bantuan berharga yang mungkin menyelamatkan jiwa yang lain. Sampai jumpa kembali di renungan berikutnya, di jalan pulang menuju cahaya ilahi.